Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa kembali dengan saya di channel Penggemar Jahe. Gimana kabar semuanya? Insya Allah kita baik ya, sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, di konten kemarin saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah mencabut lampiran Perpres investasi miras. Walaupun saat ini masih menjadi perdebatan ya, apalagi di kalangan orang hukum ya. Soalnya yang dicabut ini bukan kepresnya gitu, tapi yang dicabut adalah lampirannya. Saya nggak paham ya, saya kan bukan orang hukum gitu, saya hanya tukang jahe aja. Dan kemarin juga saya sudah menanggapi tentang Wakil Presiden Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya pikir beliau tidak ada kekuatan dalam hal ini. Ternyata bukan itu ya, bukan beliau tidak punya kekuatan, justru malah beliau kaget katanya ada Perpres investasi miras. Saya juga bingung kok kenapa kaget ya. Berarti beliau nggak diajak komunikasi dalam hal ini gitu. Lalu Pak Jokowi komunikasinya masih apa? Kan Pak Kiai itu wakilnya ya. Seharusnya kan wakilnya dulu yang diajak komunikasi. Tapi beliau kaget, nggak tahu. Berarti beliau juga nggak diajak ini, nggak diajak komunikasi ya, nggak diajak bicara gitu ya. Tapi ya, yang sudah terjadi ya sudahlah. Intinya mudah-mudahan investasi miras ini benar-benar tidak terjadi, pabriknya juga tidak ada, penyebarannya pun tidak ada. Walaupun ada rencana di daerah-daerah yang Islamnya minoritas ya, seperti Bali, Papua dan lain-lain, tapi saya harap itu tidak terjadi walaupun dengan alasan kearifan lokal. Oke sahabat, bukan itu yang saya mau bahas ya. Yang saya mau bahas ini yaitu tentang tweetan dari Bung Ferdinand Hutahian ya. Apa saya lupa namanya, Ferdinand Hutahian, maaf kalau salah. Beliau mencuit di Twitter, katanya lebih baik mabuk miras daripada mabuk agama. Kalau mabuk miras tidak membuat negara hancur, tapi kalau mabuk agama bisa negara hancur. Lihat tuh negara-negara di Timur Tengah, itu kata beliau. Ini saya nggak ngerti nih, ada istilah mabuk agama nih. Jadi mabuk agama ini menurut beliau apa ya? Ini harus dijelaskan di publik nih, karena beliau ini ya setidak-tidaknya public figure gitu ya. Beliau aja pengikutnya banyak. Beliau kan seorang politisi ya. Dulu aktif di Partai Demokrat. Bahkan saya pernah menyaksikan beliau hadir di 212 waktu Pilpres 2019. Tapi saat keluar dari Partai Demokrat, sekarang beliau kok perkataannya saya pikir offset ya, udah tidak relevan lagi, saya bilang gitu. Apalagi kalau sudah menjelekan Anies Baswedan, begitu hebat dia menjelekan Pak Anies Baswedan ya. Saya juga gak ngerti itu beliau ini, apa karena lagi cari muka apa gimana ya. Jadi Bung Ferdinand nih, mohon maaf nih, saya bukan orang politisi, bukan orang hukum, tapi saya hanya mempertanyakan itu. Yang dimaksud mabuk agama itu apa gitu. Yang saya tahu itu ya mabuk cinta, ya mabuk janda ya. Itu tahu, kalau mabuk agama saya nggak paham ya. Cuman istilah mabuk itu kalau menurut saya itu mungkin keterlaluan gitu. Saking cintanya dia mabuk cinta ya, saking sukanya dia mabuk.
Kalau istilah kata saking cintanya, saking sukanya, ya itu nggak masalah. Negara ini dulu di saat penjajah, kalau bukan orang yang menghadang tentara-tentara luar, ya termasuk Belanda, Inggris, dan Jepang, kalau bukan dihadang oleh orang yang mempunyai iman, mempunyai agama yang kuat, maka insya Allah negara ini nggak akan merdeka. Apa tidak dengar gitu teriakan Allahu Akbar nih di Surabaya itu? Apa itu kategori mabuk agama apa bukan ya? Jadi saya sendiri nggak paham nih Bung Ferdinand ini apa ini maksudnya ya. Kalau di luar negeri sampai hancur begitu negaranya yang di Timur Tengah, ya coba aja tanya gitu, kenapa bisa begitu ya. Di negara kita kan sudah teruji ya, mayoritas umat Islam 350 tahun dijajah Belanda ya, termasuk dijajah Jepang. Tapi dengan kekuatan Islam ya, karena mayoritas umat Islam, maka alhamdulillah Indonesia bisa merdeka gitu. Kalau kategori mabuk agama itu fanatisme agama, ya fanatisme agama itu bagus ya. Kalau orang tidak fanatisme agama berarti orang itu udah sekuler, saya bilang ya. Orang sekuler ini berbahaya ya. Itu jadi mohon maaf ya Pak Bung Ferdinand Hutahian, tolong dijelaskan ke publik ya. Rakyat pengen tahu ya, yang baca tweetan Anda itu pengen paham ya, apa yang dimaksud mabuk agama ini ya. Aduh, ada-ada aja ini. Jadi rame nih, jangan jadi kegaduhan barulah. Anda kan orang politisi, sebaiknya mentweet atau berbicara itu harus bijak ya. Anda kan bukan Abu Janda ya, yang nggak ada latar Abu Janda kan nggak ada latar belakang politik ya. Anda kan seorang politisi, bahkan politisi terkenal di Demokrat. Anda itu bicara Anda lugas ya, Anda pintar ya. Sebaiknya saat ini juga karakter seperti itu Anda pakai gitu. Jangan agak offset gitu ya. Jadi menyikapi orang itu ya secara inilah apa namanya, secara pendidikan yang Anda miliki aja gitu. Bagaimana kata-kata dipilih, bagaimana ketenangan gitu, tidak emosi gitu. Santai-santai aja, politisi kan seperti itu. Politisi kan santai kayak bicaranya gitu, nggak ada ngotot-ngotot. Karena dalam perdebatan itu yang menjadi kemenangan itu bukan di pikiran ya, maksudnya bukan di kepintaran ya. Yang apa namanya, yang menang itu di saat perdebatan yaitu orang di saat menyampaikan pendapat, di saat berdebat dia santai ya, dia tidak terbawa emosi gitu. Jadi menjelaskannya juga enak. Nah itu orang yang hebat itu, orang yang menang gitu. Jadi kalau kita berdebat lalu mengeluarkan kata-kata emosi, walaupun Anda pintar, itu seakan-akan Anda itu bodoh gitu. Karena apa? Karena tidak bisa menahan emosi. Nah, mudah-mudahan politisi-politisi semacam Anda itu ya lebih bijak lah dalam menyampaikan pendapat, dalam berdebat tuh. Santai-santai aja, fine-fine aja gitu. Namanya perbedaan itu biasa ya. Namanya perdebatan itu biasa lah. Yang penting apa yang Anda sampaikan di muka umum seperti mabuk agama ini ya, tolong jelaskan mabuk agama ini seperti apa, supaya saya sendiri orang bodoh ini bisa paham maksud Anda gitu ya. Jangan sampai yang disebut mabuk agama ini karakternya seperti orang ini, orang ini, orang ini yang sekarang dikategorikan radikal. Jangan sampai seperti itu ya. Itu berarti udah menjustis bahwa orang itu tidak baik. Ya mungkin begitu aja dari saya hanya menanggapi sedikit ya. Saya hanya ingin tahu apa mabuk
agama menurut Anda gitu ya. Karena yang saya tahu ini yang kategori mabuk itu ya di samping mabuk minuman ya, mabuk cinta ya, mabuk janda ya, paling juga ada begitu ya. Baik sahabat, itu saja konten dari saya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat lah, khususnya untuk mungkin Bung Ferdinand ya, dapat menyaksikan konten saya, walaupun bahasa saya tidak teratur juga, bahasa saya agak terbata-bata juga ya, rekaman juga sederhana, tapi pada intinya yaitu harapan dari saya, mudah-mudahan Anda lebih bijak dalam menyampaikan pendapat, dalam mencuit-tweet, dan mohon penjelasannya apa yang Anda sampaikan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.